dalamnya itu berisi zat atau berisi zat warna dalam kategori zat warna sublim, ya, atau lebih dikenal sebagai zat warna yang cocok untuk salah satu jenis kain, yaitu kain kategori serat sintetis atau serat alam. Jadi tidak bisa dicampurkan. Nah, untuk transfer ini rata-rata hanya dengan menggunakan zat warna yang ada di dalam kainnya tersebut adalah zat warna untuk penggunaan serat-serat sintetis atau sublim. Nah, apa sih sebetulnya zat warna tersebut? Nah, zat warna tersebut adalah zat warna kategori zat warna dispersi atau zat warna yang perlu pengujian dan perlu percampuran pengembangan sehingga saat proses transfer atau proses sublimasi itu masuk dari sebuah kertas dipindah ke kain, itu dibutuhkan pemantapan atau pengujian dengan sistem panas, dikenal sebagai sistem luring atau lebih dikenal lagi sebagai press. Nah, dan yang ketiga adalah digital printing kategori direct to garment. Kategori yang terakhir ini adalah sebetulnya difungsikan untuk pakaian siap pakai dan untuk aksesoris, di mana motif atau ragam hias yang ditampilkan tidak ada pada keseluruhan dari sebuah karya fashion atau aksesoris. Misalkan ini paling banyak diterapkan di t-shirt, mengganti sablon manual. Itu nanti mesinnya cuma ukurannya kecil. Itu. Kemudian yang untuk aksesorisnya, misalkan untuk sepatu, tas, ataupun untuk pakaian-pakaian fungsi aksesoris tertentu. Yang intinya direct to garment itu rata-rata berukuran A3, ukuran A3, sehingga dia mencetak ukuran A3 itu berukuran sekitar 30 kali 40 cm itu adalah bidang yang paling terbesar atau terluas. Selebihnya dari itu tidak bisa digunakan. Selebihnya dari itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimanfaatkan. Nah, berbeda dengan mesin digital printing yang direct to fabric atau langsung ke serat atau langsung ke kain, ataupun yang sublimasi transfer itu memiliki ukuran yang sangat beragam. Sebagai contohnya saya akan mempresentasikan dulu bentuknya itu yang ini sudah bisa dilihat ditampil di monitor Anda? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Sudah terlihat di monitor Anda? Sudah, Pak. Ini saya hanya memberikan contoh, dan berikut misalkan ini dari sebuah pasar, ya. Jadi ada harganya berapa misalkan. Ini misalkan salah satu produsennya itu di Epson, misalkan Epson XT F30. Nah, mesin ini adalah di sini dikatakan misalkan ada keterangan sublim printer. Berarti dia menggunakan paper transfer sebagai media untuk menyampaikan motif yang telah diprinting itu, kemudian baru ditempelkan di dalam kain dengan melalui proses pengujian panas.
seperti ini. Kemudian di dalam mesin ini, Epson ini pasti dia akan memberikan nih. Dia akan memberikan keterangan-keterangan ya. Akan memberikan keterangan-keterangan spesifikasinya itu apa saja. Nah, spesifikasinya tentunya sangat macam-macam sekali gitu di dalamnya itu. Nah, namun bisa kita kategorikan di dalam spesifikasi ini nah, model numbernya misalkan ya jelas. Misalkan model numbernya di sini dikasih keterangan SCF. Nah, ini. Kemudian printer wide. Nah, printer wide ini berarti kan panjang dari printer tersebut berapa? 1,2. Kemudian print metode ini TF printer seperti itu. Nah, untuk nozzle-nya itu nozzle yaitu yang menyampaikan atau yang menyampaikan warna ke dalam atau yang ada di head itu sebetulnya dia memiliki 4 channel dalam satu head dengan konfigurasi kurang lebih 360. Kemudian dia baru bisa mencetak untuk resolusi tertingginya itu 720 kali 1440 dp. Nah, kemudian di kecepatan printernya, kecepatan mengeprint. Nah, kecepatan mengeprintnya ini, misalkan untuk graf, seperti printer biasa itu kan graf, itu kan sekali print aja dan dia tidak tidak memiliki tumpangan warna dan sebagainya. Jadi misalkan ada di printer biasa kan ada pilihan di quality, kemudian graf, terus normal misalkan. Nah ini pasti dia akan memiliki kecepatan yang paling tinggi. Dia menyampaikan bahwa dengan printer modenya ini misalkan graf dengan resolusi 360 kali 720 resolusi ini, nah, resolusinya itu ya, resolusi seperti ini dia mampu mencetak dalam 1 jamnya itu 63,4 meter. Kemudian untuk print modusnya yang hex speed, nah itu berarti dia sudah mulai 2 kali bekerja dalam head itu sehingga warnanya akan lebih tajam dengan resolusinya itu di 720 kali 720. Nah, kalau tadi kan 360 berarti itu separuhnya dari kemampuannya dia itu. Nah, itu berarti berapa dia? Dia hanya memiliki kecepatan 30,4 meter per jamnya. Nah, per jam itu hanya cukup kecepatan itu. Kemudian untuk kategori produksi, nah itu dengan resolusi 720 kali 720, tetapi dia hanya menggunakan 3 pas, kan ada 1 pas, 2 pas, 3 pas. Itu berarti dia hanya menyampaikan di 22,7
sini pasti ada 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 6 pas, dan sebagainya. Ini apa maksudnya? 1 pas itu berarti sekali pewarnaan. Maksudnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih mudah, ini adalah 1 kali pewarnaan. Intinya printer itu bekerja hanya sekali menyampaikan warna sesuai dengan desainnya. Warna merah ya hanya sekali bekerja, warna merah, kuning dan sebagainya itu di dalam head itu hanya bekerja sekali. Kalau 2 pas berarti dia akan berjalan printer itu 2 kalinya dari yang 1 tadi. Berikut 3 pas, 4 pas, 6 pas dan sebagainya. Nah, karena printer itu saat memberikan warna itu yang 1 pas itu hanya bergerak sekali dari ujung 0 sampai ke ujung kekuatan printer di lebar 1 meter 1,2 misalkan atau 1 meter itu. Nah, dia hanya bergerak sekali, itu dikatakan 1 pas. Nah, kalau dia bergerak 2 kali, mewarnai pertama, kemudian mewarnai kedua, masih dalam satu kategori ukuran warna atau motif yang sama, itu dikatakan sebagai 2 pas. Ibaratnya kita mengecat itu kalau gas itu hanya sekali semprot, sudah, ini warnanya pasti nggak tajam. Kalau 2 pas itu berarti diwarnai 2 kali. Nah, pertama diwarnai misalkan warnanya merah semprot pertama, kemudian merah semprot kedua. 3 pas berarti diwarnai selama 3 kali. Warnanya akan lebih rapat atau lebih kuat. Nah, dikatakan di situ sehingga resolusinya itu akan mencapai itu. Nah, sampai akhirnya ke yang 8 pas, 8 kali pewarnaan itu, dia akan mengurangi kecepatan meter per jamnya itu, meter persegi per jamnya itu akan berkurang sangat banyak. Nah, itu bisa kita bagi sebetulnya dalam pembaginya. Misalkan 3,4 ini, itu kan sebetulnya kan ini ada 8 kali 8 itu 64. Paling-paling pembaginya ya di sini. Di 8 pas, 8 pas. Nah, kemudian ini 64, berapa dibagi 6 ya ketemunya 11,2. Ini seperti itu semua. Nah, tuh sudah. Kemudian di sini juga ada spesifikasi itu tipenya, tipe tintanya. Yang tipenya dia menggunakan misalkan ini Epson Ultrachrome PMDS Dye Sublimation. Nah, dye. Nah, berarti kan apa yang dimaksud dye ini adalah DY ini kan kategori dari sebuah zat warna tersebut. Ini menunjukkan bahwa ini nanti hanya untuk zat warna atau serat-serat yang sintetis. Nah, itu. Dye ini sebetulnya dia merupakan singkatan dari dispersinya itu, zat warna dispersi. Terus kemudian di sini ada color. Colornya itu apa maksudnya? Yang ada di sebuah printer itu, kemudian di printer itu ada sebuah head, kemudian di situ juga ada warna dan ada tabung warnanya. Maksudnya 4 color ini dia hanya terdiri dari CMYK atau cyan, magenta, yellow, black. Nah, sehingga pada saat kita mendesain sebuah desain digital itu modelnya harus CMYK. Nah, kapasitas tanknya, kemudian kapasitas tanknya berapa lah. Tipe yang lebih tinggi di sini mungkin di sini ada 6 color, maksudnya yellow-nya 2, black-nya
satu, magentanya dua, misalkan seperti itu. Siannya ada dua, misalkan seperti itu. Itu adalah pengembangan-pengembangan untuk mengejar kapasitas produksi yang. Nah ini kira-kira seperti itu di dalam sebuah konstruksi digital printing. Sehingga ini lanjutannya kan ini. Nah, kemudian lanjutannya di sini fungsinya ya sesuai di sini. Ada satin, satin juga, satin velvet. Ini semua adalah kategori kain atau serat yang bisa dipakai. Nah, semua pasti serat sintetis murni atau serat alam yang diolah kembali. Ada santung, stick satin, ini adalah serat-serat alam tapi yang diolah kembali dan sudah digabungkan dengan serat sintetis. Nah, ini spesifikasinya ini. Terus ini yang lebih bagus contohnya yang ada di sini. Ini sebagai perbandingannya adalah dengan harga kalau yang tadi hanya sekitar 120 juta. Yang ini sudah di 285 juta. Mengapa saya mencontohkan langsung saya dari penjual Shopee atau yang lainnya? Ini maksudnya biar komunikatif jika Anda orang tekstil ditanya tentang digital printing bisa menjawab. Nah ini ada Infinity, merek Infinity Tekstil. Ini yang saya katakan sebagai direct to fabric atau langsung ke serat. Nah, dia langsung ke serat tanpa melalui kertas transfer atau sublimasi. Beda yang ini tadi, yang Epson tadi, yang ini ya. Yang Epson ini adalah sublim. Ya, yang di print ini kertas transfer, kemudian baru dimasukkan ke kainnya. Kalau yang Infinity ini adalah yang direct to fabric atau yang langsung ke serat. Bedanya. Nah, kalau seperti ini yang dimasukkan apa? Ya hanya kain saja. Kain masukkan sudah jadi. Nah, ya maka akan berbeda di spesifikasinya. Akan berbeda di spesifikasinya. Dia akan beda di spesifikasinya, di mana saja spesifikasinya yang membedakan tersebut. Itu adalah nanti di konstruksi-konstruksi yang ada di dalamnya. Akan seperti itu. Itu tadi saya menggambarkan selintas tentang apa itu jenis-jenis kain yang kita mesin di digital printing. Nah, kemudian bagaimana dengan konsep atau cara membuat sebuah desain di dalam desain printing? Pertama-tama Anda catat ya, yang harus Anda ketahui tentang kemampuan dari digital printing yang mau digunakan. Itu penting.
dasar yang bisa kita ingat di dalam membuat desain digital printing itu bebas sekali, tergantung kemauan kita. Misalkan saya langsung mendesain di 1 meter kali 2 meter pun dalam satu gambar aja sudah bisa. Jadi tidak ada batasan-batasan. Sehingga digital printing ini dikatakan sebagai cetak modern yang sangat sederhana dalam teknisnya. Baik itu memulai mendesain hingga sampai ke wujud atau pas cetak itu. Nah, misalkan kita mau mendesain di mesin dengan kapasitas 120 kali 2 meter atau lebih, atau langsung sampai sekian meter, 30 meter. Nah, kalau long line papernya atau kainnya itu, berarti kita akan menerapkan sanggit itu hanya ada di arah panjang. Nah, itu. Atau bisa juga membagi hal tersebut. Sehingga saya aplikasikan sebagai berikut misalkan. Sini aja, saya akan langsung membagikan corona ini ya. Boleh dikatakan tahapan desain digital print. Ini yang harus kita ketahui pertama kali itu apa? Satu adalah ukuran mesin digitalnya. Ini harus tahu. Misalkan sebagai contoh, berapa ukuran mesin digital itu? Misalnya seperti Epson tadi adalah 111,7. Nah, berarti ini dari yang spesifikasi saya jelaskan tadi, ini menunjukkan bahwa bentuk ini adalah ke lebar. Ke lebar kainnya. Ukuran ini. Kemudian contoh yang kedua, misalkan yang tadi ada yang dari Infinity tadi, dia memiliki lebar printernya itu di 140 cm. Nah, berarti satu yang ini saya contohkan, ini tadi yang Epson ya. Ini yang Epson, ini yang merek Infinity. Ini yang Sublimasi. Ini yang kategori tadi adalah direct to fabric. Nah, atau langsung ke serat tanpa melalui proses. Nah, tahapan desain digital ini satu, kita harus tahu kemampuan mesin yang mau kita pakai, mesin printer atau digital. Nah, setelah itu di dalam membuat desain, kita akan menerapkan pembagian atau langsung. Saya gambarkan di sini. Ini adalah di sini misalkan 111,7 cm.
kemampuan ini menunjukkan lebar di dalam sebuah desain itu sendiri. Nah, menunjukkan sebuah desain itu sendiri. Panah ini menunjukkan ke arah panjangnya. Nah, ke arah panjangnya. Panjang kain ini berapa? Bebas kita. Mau kita print di panjangnya 30 meter atau 1 roll kain pun bisa. Karena dia sublimasi dengan menggunakan paper transfer, juga kita perhitungkan paper transfernya itu long life atau tidak. Nah, untuk desainnya kita bisa membuat desain langsung. Ya, misalkan yang pertama kita bikin desain itu di ukuran misalkan ini ukuran desain, bisa kita rumuskan sebagai lebar print ya loh. Kemudian lebar print ini akan dibagi X ya, kemudian menunjukkan lebar desain. Nah, bisa kita masukkan di sini misalkan 111,7 ya. Kemudian kita bagi dengan misalkan kita pengen desain itu menjadi 4, kita bagi 4 saja. Nah, sama dengan kita hitung kan 111,7 kita bagi dengan 4. Nah, ketemunya di sini adalah 27,9. Nah, ini lebar ini bisa, berarti kalau kita bagi 4 berarti desain itu nanti akan seperti ini. Nah, ini saya katakan sebagai kode D. Nah, ini desain ini. Dia diperoleh dari ini. Nah, 111,7 tadi. Kalau misalkan sebuah mesin kain ini lebarnya kebetulan kemampuan tertingginya itu 130 misalkan. Atau yang ini ada sebagai contohnya infinity 140 cm. Kalau kita mau membagi dengan memaksimalkan frequency kuantas 140, ini tinggal ganti aja. Kalau dibikin 4 master, 140 ya. Kita bagi 4. Berapa di situ? Berarti di sini ketemunya 35 cm. Dipaham ya, ke arah lebarnya seperti ini. Kemudian ke arah panjang. Nah, ke arah panjang kainnya ini. Berapa? Atau ke arah benang lusinya ini berapa?
kita mau bikin desain itu hanya untuk baju, kepentingan baju, atau untuk jual ke pasaran roll kain. Misalkan hanya untuk baju atau pakaian, bikin aja yang ke sini ke lebar 2 meter atau 200 cm. Nah, sehingga ke arah desain yang ini, ke arah pajannya ke sini, kita tinggal membagi aja dari 200 dibagi X. Nanti ketemunya sama dengan, sebagai contohnya, saya contohkan dari rumus ini, misalkan 200 akan kita bagi menjadi 5 misalkan. Masukkan aja 200 dibagi 5. Sama dengan berapa di situ? 40 kan? Nah, 40 cm. Nah, ini maka akan terjadinya berapa ukuran masternya dengan pembagian ini adalah tadi 35 cm kali 40 cm. Nah, ini kalau kita mau bikin total sebuah motif dengan perulangan atau repetisi. Nah, kalau mau langsung apa bisa, Pak? Oh, bisa, nggak apa-apa. Misalkan Anda langsung bikin desain itu di ukuran 140 cm kali 200. Ini oke saja, bisa. Ini juga oke. Ini kan di kategori repetisi. Nah, kalau ini di kategori panen atau langsung. Nah, seperti ini sistem cara membuat langkah dalam desain. Jadi tahapannya itu kita harus tahu ya. Tahapannya itu kita harus tahu. Yang pertama itu tentang ukuran mesin yang kita pakai, itu tahu. Kemudian yang kedua, desain menerapkan pembagian atau langsung. Bagian berarti repetisi, langsung berarti panen. Nah, di sini panen. Contoh dari mesin yang saya contohkan ini mesin digiting. Bebas 140 cm. Nah, kemudian ketentuan yang berikutnya apa? Yang nomor 3 di sini. Bahwa desain digital bentuk formatnya CMYK. Nah, desain digital itu nanti bentuknya ini formatnya. Bentar ya, saya ada tamu. Bu. Nah, ini formatnya adalah CMYK. Nah, formatnya desain digital itu dalam bentuk formatnya adalah CMYK. Mengapa di sini dalam bentuk CMYK? Karena dia adalah dari cyan, magenta, yellow, dan black. Karena mesin kita printernya warnanya ada 8 tub, itu bisa aja CMY-nya didua-duakan, kemudian ditambah putih dan ditambah hitam. Jadi tentunya tapi basicnya adalah. Kemudian
dalam mendesain atau membuat digital printing itu Anda tidak usah berpikir masalah warna. Warnanya itu bebas. Mau Anda bikin 10 warna sampai 100 warna pun bebas-bebas saja. Tidak ada yang membatasi. Karena nanti warna apapun akan dilihat sebagai bentuk yang magenta, biru, dan kuning. Nah, itu. Jadi ini perbedaannya di situ. Warnanya bebas, mau coba apapun. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kelima ya. Yang kelima ini adalah resolusi memegang peranan. Tergantung Anda mendesain itu pakai komputer berbasis vektor atau berbasis pixel. Kalau berbasis vektor, contohnya menggunakan Corel atau Macromedia Freehand atau menggunakan apa itu yang dari Adobe itu, AI itu yang misalkan itu mungkin dia tidak bicara resolusi karena otomatis sudah disebutkan. Tapi begitu mulai diekspor, dia akan tahu resolusinya juga. Nah, kalau desainnya pakai Photoshop, jelas. Nah, pembacaannya dari mana? Dari mesin tadi juga. Mesin tadi itu, contohnya Epson ini tadi, ini hanya mampu memegang peranan atau kekuatan resolusi maksimal 750. Resolusi yang paling kuat atau paling kuat itu di 750. Kalau dua kalinya sudah 1400 meter persegi. Nah, kalau Anda membuat resolusinya 1000, itu pasti tidak kuat printernya. Nah, disitulah nanti resolusi memegang peranan. Nah, jadi hanya ini ketentuan ini. Setelah ini selesai, terus bagaimana Pak? Ya udah, kalau desainnya sudah selesai, tinggal dicetak aja. Kapan berikutnya ibaratnya ini langsung cetak atau print. Nah, langsung dicetak, langsung print. Jadi selesai didesain, langsung masukkan. Kalau memakai repetisi ya harus di repeat dulu sampai full kainnya. Anda nyetaknya terus-terusan atau hanya sebagian. Nah, cuma di digital printing ada kelemahan. Misalkan kita mau mencetak ukuran mesin 30 meter, desain kita ya 30 meter. Nah, kita mau mencetak ukuran 30 kali 1 meter ya 31 meter. 30 kali 1 meter. Karena di dalam mesin digital printing itu hanya membaca apa yang diperintahkan. Oke, silakan kalau ada yang bertanya tentang aturan-aturan di dalam mendesain digital printing. Jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada yang bertanya, akan saya lanjutkan. Kalau tidak ada yang bertanya, ingin saya lanjutkan. Kemudian kita printing ini sebagai teknik printing, teknik print itu yang saat ini terus dikembangkan hingga sampai kecepatan yang bisa menyamai sebuah produksi mesin minimal yang di flat. Kalau rotary sangat cepat masalahnya. Nah ini maka banyak yang banyak dari perusahaan-perusahaan itu yang
digital printing ini sekarang yang terbesar itu bisa sampai ukuran ke 240 lebarnya atau sama dengan mesin rotary. 240 dengan fungsi untuk tekstil interior, kemudian untuk kelengkapan fungsional, misalkan spray dan sebagainya itu memakai mesin digital yang lebar. Cuma sampai saat ini masih ada kelemahan bahwa zat warna yang dimasukkan di dalam tank di digital printing di dalam tanknya itu hanya bisa dipakai untuk karakter jenis kain yang sama. Bahkan dia karakternya serat alam atau serat sintetis. Itu jadi kalau Anda mau digital printingkan sebuah kain misalkan kategori serat alam, contohnya katun, itu nanti tanya dulu di digital printing itu bisanya apa. Dan kalau tidak bisa pasti dia akan ditolak. Dan Anda pasti ditanya bahannya apa. Karena kalau bahannya dia mesinnya hanya mesin untuk serat-serat sintetis, dikasih mesin yang dikasih serat yang alami atau natural, itu nanti tidak bisa kita pilihnya. Demikian juga sebaliknya jika mesinnya hanya khusus untuk mesin serat natural dikasih serat sintetis juga tidak bisa. Nah itu salah satu kelemahan dari digital printing itu adalah satu masalah kecepatan per jamnya untuk hasil cetak itu. Kemudian yang kedua adalah masalah keterbatasan zat warna dan bahan yang bisa di print. Itu kelemahan mesin digital printing. Nah yang ketiga masalah ketahanan. Masalah ketahanan warna untuk digital printing ini untuk sublimasi. Ya, untuk sublimasi atau kategori zat warnanya dispersi itu kuat sekali. Contohnya yang aplikasi di jersey dan sebagainya itu kuat, tetapi yang untuk serat-serat alami itu rata-rata cepat rusak. Gitu. Nah, yang sublimasi itu karena dia transfer tadi menggunakan sistem transfer. Nah, untuk itu nanti saya berikan tugas ya, tentang digital printing ini adalah membuat paper atau semacam makalah. Jadi saya katakan proses atau di dalam digital printing ini atau cetak digital ini sebagai pembelajaran berbasis masalah. Nah, permasalahannya apa? Ya, nanti akan saya sampaikan untuk tugas ini. Tiknya itu nanti akan saya tuliskan di WA Group, kemudian nanti dikumpulkan hari Sabtu. Ya, dikumpulkan di hari Sabtu. Juga untuk menambah pertemuan, karena kita pernah libur dulu Kamis atau apa itu pernah libur. Nah, nanti akan saya sampaikan di WA Group, basis masalahnya apa, itu nanti kemudian dikumpulkan dalam satu modul kelas di hari Sabtu. Tuh. Ada pertanyaan? Mendorong membantu memfasilitasi teman-teman inovator pelaku ekonomi cetak tersebut hasil yang paling bagus itu yang mesin apa Pak? bersama Saya tulis di WA. Saya tulis di kolom chat ya Pak. yaitu termasuk yang hari ini adalah Ya coba diulangi pertanyaannya Pak Lino. Di antara hasil mesin cetak tersebut hasil yang paling bagus yang mana Pak? Yang sesuai dengan katakan Pak. Dan yang terakhir adalah pengembangan platform. Dan akan insya Allah akan
Ada pertanyaan dari Pak Leno tadi, tapi saya tidak begitu mendengarkan. Kalau nggak salah, yang paling bagus yang mana itu aja yang saya dengar, tapi yang mana coba pertanyaannya Pak Leno bisa ditulis di WA, biar saya jawab langsung. Yang lain dulu, jika ada yang bertanya selain Pak Leno, siapa tahu yang mic-nya jelas. Pak Leno kelihatannya mengikuti kegiatan yang lain itu dalam ruangan sangat gaduh sekali itu tadi. Pak, saya Nur Hikmah izin bertanya. Ya, silakan. Untuk reputasi desain tadi itu tidak ditentukan jumlahnya kan Pak? Yang penting sesuai dengan ukuran percetakannya. Misalkan ya tadi kan 140 cm bagian lebarnya. Terus misalkan kita mau dibagi 6 atau bagi 10 itu bisa kan Pak? Bisa diulangi, coba. Untuk reputasi desain itu ada ditentukan jumlah khususnya atau kita bebas menentukan reputasi desainnya. Misalkan untuk lebar 140 itu bisa dibagi 10. Jadi nanti ada reputasinya jumlahnya ada 10. Apakah bisa, Pak? Oh ya, bisa, bebas. Jadi yang penting mesin digital itu kemampuan cetaknya lebarnya berapa. Tapi saya hanya memberikan contoh, saya bagi 4 kalau pakai master design. Kalau master desainnya kecil, ya dibagi 10, bagi 5 boleh, itu sah-sah saja. Utuh pun bisa. Gitu. Jadi pembagian itu bebas sekali. Dan misalkan sebuah mesin digital itu di ukuran 140 cm, itu kemampuan tertingginya untuk lebar kainnya. Membikin kurang dari itu juga bisa. Hanya bikin di ukuran 100 cm, 80 atau 50 cm itu pun juga bisa. Itu, Nurul. Bisa diterima, Nurul, penjelasan saya? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain jika ada pertanyaan. Jangan lupa Bisa, untuk Pak, bisa kelas A dan diterima. B nanti SS ya, screenshot ke grup masing-masing. Karena hari ini nanti juga langsung mau saya tutup. Ada yang bertanya lagi, jadi sangat sederhana. Sebetulnya aturan di dalam membuat master design itu hampir sama dengan cetak headprint, rotary, dan sebagainya. Kalau rotary itu misalkan dia jadi keliling sebagai pedoman utamanya itu lebar kain dan keliling dari tabungnya itu di 64 cm. Nah, kalau flat itu di 61,2, kan pembagian dari itu semua, mau dibagi berapa pun boleh. Nah, digital knitting ini nanti yang menjadi pertimbangan pertama seperti yang saya presentasikan tadi adalah kemampuan mesin digital printing itu untuk lebar kain berapa. Kurang dari itu bisa, lebih nggak bisa. Ya. Misalkan mesin digital PVT tadi untuk lebar kainnya 140 cm, bisa mencetak kain maksimal di 140 cm maksudnya itu. Untuk kain yang lebarnya kurang dari 140 cm bisa. Ya seperti itu. Kemudian ada yang Acer atau Weser itu yang lebarnya 240 cm untuk lebar kainnya. Untuk mencetak maksimalnya di 240 cm. Yang kurang dari itu semua bisa. Intinya seperti itu. Nah, sehingga sangat bebas sebetulnya untuk desain di dalam kita. Nah, sehingga misalkan Anda mau bikin desain yang repetisi itu cukup dengan memakai ukuran desainnya, ukuran kertas A3, A2, apa juga bisa. Nah, itu karena itu sangat fleksibel di dalam desainnya. Itu ada lagi yang mau bertanya? Jadi
di dalam tahapan sebuah cara mendesain digital printing itu yang penting hanya itu pedomannya. Untuk warnanya bebas, tapi karena digital printing pasti desainnya pakai komputer, itu harus CMYK modelnya. Resolusinya itu sesuai dengan kemampuan di dalam mesin digital juga. Mesin digital itu nanti kan dia menuliskan kan di dalam spesifikasi itu resolusi tertingginya itu berapa, yaitu yang maksimal, kurang dari itu bisa, lebih nggak bisa. Dan saat diprintkan atau saat mulai diprintkan itu kecepatan per jamnya jadinya atau kapasitasnya itu tergantung jenis yang mau kita pakai. Ya, nanti saya katakan sebagai untuk printer itu ada DAP, HP dan sebagainya, atau di dalam digital printing lebih dikatakan sebagai PAS. PAS 1, PAS 2, PAS 4, PAS 8, nah itu misalkan seperti itu. Monggo, kalau ingin ada yang bertanya lagi, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, Nisrinya, silakan. Agak keras ya Nisrinya, biar dengar. Silakan Nisrinya. Izin bertanya, karena tadi mungkin kurang jelas ya, apa suaranya atau terlewat, sayanya terlewat. Saya izin bertanya, untuk master desainnya itu berarti tidak perlu, kalau digital printing ini tidak perlu menggunakan negatif film atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Dan saya izin tanya, kan saya belum presentasi kemarin. Bisa presentasi kapan ya, Pak? Terima kasih, Pak. Maaf, tadi suara saya masih cuma saya ulangi untuk jawaban isinya itu. Jadi tahapan di dalam digital printing ini bisa kita lihat bahwa dia tidak memerlukan langkah yang panjang. Jadi tidak perlu mengadakan step repeat, pecah warna dan sebagainya. Nah, karena langsung setelah kita mengetahui ukuran mesin, kita menentukan master atau kita sudah langsung membuat desainnya dalam bentuk formatnya CMYK, kemudian warna dan jumlahnya juga bebas, resolusinya memegang peranan, maksudnya resolusi itu tertingginya menyesuaikan mesin. Itu kekuatan resolusinya tertinggi berapa. Kalau Epson tadi di
750 untuk resolusinya, ya maksimal begitu. Kalau kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Habis itu langsung cetak print. Seperti hanya kita membuat desain di komputer, kemudian langsung kita print dan hasilnya sudah jadi. Seperti itu. Itu nih Vina, sudah bisa dipahami? Iya Pak, bisa insya Allah. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Pak, saya izin bertanya, Ya, Mitra, silakan Mitra. apakah untuk digital printing ini kainnya bebas atau ada kain tertentu yang tidak bisa digunakan di mesin digital printing ini, Pak? Terima kasih. Oke, saya akan presentasi sambil menjelaskan. Sudah terlihat? Mitra? Bisa, Pak? Ya, ini saya sampaikan di ini spesifikasi ini contohnya. Nah, ini menunjukkan bahwa bisa dibaca ya. Bisa, Pak? Nah, setiap mesin itu nanti dia menyampaikan ini mesin Infinity FG ini dengan kategori untuk zat warnanya adalah diet atau zat dispersi, dia bisa membuat print untuk kain-kain jenisnya apa? Satin. Di sini contohnya bendera dan tidak satin yang tipis yang untuk bendera dan sebagainya itu bisa print, ya kan? Kemudian satin bidal berarti jenis satin atau serat sintetis yang untuk kalau kita mengenalnya sebagai sifon, kemudian burkat itu kalau di nama dagangnya yang untuk bidal atau pakaian apa itu pengantin itu. Nah, ini jenis-jenis ini menunjukkan bahwa dia hanya serat sintetis atau serat alam yang diolah kembali. Misalkan santung ini kan dari rayon. Kategori rayon batang yang diolah kembali ini masuk dalam kategori serat alam yang diolah kembali atau serat semi buatan. Nah, kemudian satin ini kita mengenalkan sebagai sifon dan sebagainya, untuk hijab dan sebagainya, sekap hijab dan sebagainya itu. Nah, ini menunjukkan bahwa mesin Infinity FB 2300 TX ini dia hanya mampu mencetak untuk serat sintetis dan serat alam yang diolah kembali atau dikatakan sebagai serat buatan. Itu. Nah, itu seperti itu. Siapa tadi yang tanya tadi? Nah, itu. Saya, Itu Pak. maksudnya. Jadi, ya, Mitra ya. Jadi setiap mesin digital printing itu tentunya hanya dibagi dua kategori, untuk serat alam dan untuk serat buatan. Untuk tekniknya bisa yang langsung ke serat atau melalui sublimasi dengan kita di print paper transfer atau kertas baru kemudian ditempelkan dengan stem atau panas flash gitu. Seperti itu. Jadi tidak semua kain bisa untuk di digital. Paham ya? Baik, Pak, paham. Terima kasih banyak. Ya. Yang lain silakan jika ingin bertanya. Kita sudah di akhir-akhir pertemuan, jika ada permasalahan silakan ditanyakan saja. Foto, saya izin konsultasi tugas keempat, Pak. Nanti presentasi jam 9:30. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini masih ada yang bertanya enggak ini? Kalau tidak ada yang bertanya, maka saya akan melanjutkan untuk kemarin yang belum melakukan presentasi.
presentasi ya, yang belum melakukan presentasi. Yang pertama itu misalkan contohnya ini Pak Lino, silakan untuk mempresentasikan tugas yang kemarin. Sudah kelihatan Pak. Proses. Ya sudah kelihatan. Terus mana? Saya izin untuk dalam PDF dulu ya Pak. Tapi sudah saya screenshot Pak. Nah ini kamu sama saja yang kemarin Pak Lino. Coba lihat saya klik kok nggak bisa ya. Jadi Pak. Ini master desainnya Pak, yang masih kurang. Terus ini yang pecah apa? Yang negatif film Pak. Ini negatif film yang untuk keseluruhannya. Yang ini untuk bagian daun sama bagian bentuk-bentuknya. Terus yang ini bagian yang sisi kiri kanan sama bagian yang kayak tali sulurnya itu Pak. Ya kalau ini saya sudah lihat. Maksudnya itu kemarin kan kamu saya kasih kesempatan presentasi ya pakai laptop di programnya namanya itu. Kalau ini kan saya sudah lihat yang kamu kirimkan. Ya udah berarti kamu alasannya nggak punya laptop ya, untuk nggak ada sinyal itu ya. Laptop saya gangguan Pak, masih bisa Pak. Betulan. Ya udah, oke. Kemudian ya apa adanya, saya pun menilai apa adanya ya ini. Kemudian silakan yang belum kelas B di Srina, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya izin presentasinya lewat kamera saja ya Pak, karena kemarin memang. Ya silakan untuk presentasi. Sebentar Pak. Ini untuk master desainnya. Kemudian ini body share screen. Kalau share screen kelamaan Pak, ntar kayak kemarin pas nggak apa-apa toh ya, saya bisa nilai pakai share screen kok. Kalau seperti ini sama dengan Pak Leno. Oh ya sebentar ya Pak. Ya Allah, lama dong. Ya, pakainya share screen ya, jadi seperti yang lain juga. Kalau Pak di video kan seperti itu, nggak jelas untuk saya. Oh iya, minat. Tanggal 18 Desember, dan Anda harus absensi di apa itu OJW juga hari Sabtu itu. Hari ini nanti perkuliahan saya tutup dan setelah saya buka untuk tanggal 18 di saat pengumpulan tugas itu. Nah, nanti jangan lupa untuk absensi untuk tugasnya nanti dalam satu folder kelas A sendiri, kelas B sendiri, dan emailnya nanti saya tuliskan ke jwtjnn@gmail.com itu. Untuk emailnya email biasa saja, jadi saya biar nggak perlu minta keyword atau kata kunci nggak ada. Demikian saya akhiri perkuliahan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Demikian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak.